Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tetapi, dia tidak dapat bergerak, tetapi muridnya Sue Wancong mampu. Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati tuanku. Sue Wancong berteriak dengan marah. Pembuluh darah di lehernya menonjol, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak dan tertekan satu sama lain, sehingga menimbulkan suara berderit. Yu Yunzi hendak menegurnya. Pula, orang ini adalah murid sekte raksasa yang sudah lama terkenal, dengan kekuatan teratas di 9 sekte. Bagaimana Jiang Fan bisa bersaing dengannya? Namun, perkataan Jiang Fan mengejutkannya. Masih ingin melawanku? Bukankah terakhir kali cukup memalukan? Jiang Fan berkata dengan dingin. Awalnya dia tidak ingin mempunyai konflik dengan sekte raksasa. Namun mereka sangat sombong dan agresif. Mengapa harus sopan? Kata-kata ini, belum lagi Yu Yunzi. Bahkan Gu Huaxi tertegun sejenak. Kong Yuanba bahkan lebih tidak percaya. Wancong, kamu melawannya. Dan hilang. Bab 394 Darah Ganti Darah. Sue Wancong adalah putra kebanggaan 9 sekte. Siapapun yang mampu melampauinya dapat dihitung dengan satu tangan. Jika dia kalah, Kong Yuanba mungkin tidak akan keberatan. Tapi kalah dari Jiang Fan, dia tidak bisa menerimanya. Siapa yang kalah? Kau hanya memanfaatkan kecerobohanku, itu saja. Sue Wancong yang merasa terhina, melotot ke arah Jiang Fan, kalau kamu punya nyali, lawan aku lagi. Mari kita lihat siapa yang pahlawan dan siapa yang pengecut. Jiang Fan tetap tenang. Tak terpengaruh oleh provokasi itu, dia menjawab dengan acuh tak acuh, bertarung denganmu tak akan membuktikan apapun, dan tak akan membedakan pahlawan dari pengecut. Itu hanya membuang-buang kekuatan spiritual. Jika kamu ingin kehormatanmu kembali, kamu harus menunjukkan ketulusan. Apakah dia benar-benar mengira Jiang Fan akan bertarung hanya dengan beberapa patah kata? Apa yang sedang dipikirkannya? Jika Jiang Fan kalah, dia akan terluka. Jika dia menang, dia tidak memperoleh apapun. Tidak perlu ada duel yang sia-sia. Sue Wancong sangat ingin mendapatkan kembali kehormatannya dengan mengalahkan Jiang Fan. Sue Wancong sangat marah. Jika bukan karena kehadiran Yu Yunzi, mengapa dia peduli jika Jiang Fan setuju? Dia pasti sudah menyerang, dan dia masih menginginkan pengaruh. Tiba-tiba, mata Sue Wancong berbinar saat dia mencibir, jika kau menginginkan pengaruh, aku akan memberikannya padamu. Jika kau menang, aku akan memberitahumu di mana murid sekte awan hijaumu, Wang Chengjian dan Liu Qingxian berada. Situasi mereka saat ini tidak baik. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Hati Jiang Fan sedikit bergetar. Dia bergegas ke sekte raksasa untuk memastikan keselamatan Liu Qingxian. Namun sejauh ini ia belum bertemu seorang pun yang dikenalnya. Dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa tentang keberadaan mereka. Tentu saja, Sue Wancong mungkin tidak tahu apa-apa dan mungkin hanya mencoba memprovokasi dia. Bisakah kamu memastikan apa yang kamu katakan itu benar? Tanya Jiang Fan. Sue Wancong terkekeh. Dia meraih lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah botol giok. Di dalamnya ada pil berwarna zamrud. Tidak diragukan lagi itu adalah pil revitalisasi. Saya memenangkan ini dari Liu Qingxian. Ngomong-ngomong, mutiara Gail yang dia pakai di lehernya, aku juga memenangkannya dan memberikannya kepada adikku Sun. Katakan padaku, apakah aku tahu keberadaannya? Jiang Fan menatapnya dengan dingin. Matanya yang tenang berangsur-angsur menjadi dalam dan dingin. Aura dingin terpancar dari matanya. Ketika kamu mengambil barang-barangnya, apakah kamu melukainya? Jiang Fan bertanya dengan dingin, suaranya begitu tenang hingga membuat orang merasa gelisah. Ekspresi Sue Wancong sejenak memperlihatkan rasa tidak nyaman. Dia dengan cepat melirik Yu Yunzi dan Gu Huaxi, lalu berkata dengan keras, kalian salah dengar. Aku bilang aku menang. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, pil revitalisasi, aku tidak yakin dia akan bertaruh denganmu. Tapi Gail Pearl yang kau sebutkan, aku berikan padanya. Dia tidak mau mengambil risiko dengan itu. Yu Yunzi mengerutkan kening, apakah ini benar?
Para pengikut 9 sekte berkumpul di sekte raksasa, sebagian untuk melawan gelombang binatang dan secara tidak langsung untuk melindungi sekte raksasa di garis depan, bukan. Sekte raksasa tidak sepenuhnya mendukung mereka dan bahkan merampok mereka. Gu Huaxi telah mendengar rumor namun tidak yakin. Setelah mendengar mereka bahkan mengambil barang-barang dari murid utama sekte awan hijau, dia tidak bisa menahan cemberut. Sue Wancong memperhatikan perubahan ekspresi kedua wakil Master Pavilion. Dia diam-diam mengutuk Jiang Fan karena ikut campur. Dia berteriak dengan nada mendesak, apakah kamu akan berjudi atau tidak? Jika kau menang, aku akan memberitahumu di mana Liu Qingxian berada. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, berjudi. Tidak perlu. Begitu dia selesai berbicara, suaranya berubah dingin, matanya berbinar dengan niat membunuh. Sekarang, aku hanya ingin darahmu untuk membayar darah. Dia bisa membayangkan bagaimana Liu Qingxian akan mati-matian berusaha melindungi mutiara angin. Seberapa besar kerugian yang dideritanya akibat Sue Wancong karena kurangnya kekuatan yang dimilikinya. Memikirkan hal ini, kemarahannya meledak seperti gunung berapi. Dengan suara, swoosh, dia melepaskan teknik gerakannya. Jarak mereka hanya sekitar 5 atau 6 kaki. Dia melintasi jarak itu dalam sekejap, energi internalnya mendidih seperti air. Tinjunya menghantam keras dada Sue Wancong. Aku sudah berjaga-jaga terhadapmu. Sue Wancong menyeringai dan mencibir. Tubuhnya meraung. Pembuluh darah ungu terlihat melilit erat kulitnya seperti kelabang. Fisiknya yang sudah kuat mencapai puncak baru. Itu memberi sensasi tekanan luar biasa seperti raksasa kuno. Biarkan aku menunjukkan fisik asliku. Sue Wancong meraung. Diguncang dengan mudah oleh Jiang Fan adalah hal yang memalukan baginya. Sebagai seseorang dengan garis keturunan raksasa kuno, kalah fisik dari orang biasa adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang, dia akhirnya bisa menghapus rasa malu ini. Jadi sejak awal, dia melepaskan garis keturunan raksasa kuno miliknya. Kembali dengan pukulan terkuatnya. Enyahlah. Sue Wancong mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan itu memampatkan udara, membuatnya bergetar dan sedikit terdistorsi. Pukulan ini membuat wajah Yu Yunzi berubah drastis. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dengan berkah garis keturunan raksasa kuno, fisiknya mencapai tingkat ketiga formasi inti. Yu Yunzi terkesiap, namun sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Tinju mereka beradu hebat dalam sekejap. Crack! Sebuah ledakan dahsyat terjadi tanpa peringatan. Kong Yuanba dan dua wakil Master Pavilion terkejut, telinga mereka berdengung. Gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan itu bertindak seperti bilah pisau, membelah tanah di bawah mereka dan memperluas retakan sejauh 10 kaki di kedua sisi. Adegan ini. Pupil mata Kong Yuanba mengecil, Jiang Fan, bisakah Jiang Fan menandingi muridku dalam hal fisik? Ketika dia melihat Jiang Fan memulai dengan fisiknya, dia mengharapkan hasil yang berbeda. Jiang Fan seharusnya berakhir dengan tulang yang hancur atau bahkan mati di tempat. Tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Ia mampu melawan Sue Wancong dengan hasil seri. Mulut Gu Huaxi ternganga karena terkejut, hah? Bagaimana mungkin seorang murid sekte awan hijau bisa menandingi Sue Wancong dalam hal fisik? Wakil Master Pavilion Yu, ada apa dengan kenalan lamamu ini? Bahkan Yu Yunzi tidak bisa menjawab. Dia juga sangat terkejut. Sekalipun mengetahui bakat luar biasa Jiang Fan, dia tidak menyadari Jiang Fan memiliki penguasaan fisik yang begitu menakjubkan. Tapi ini baru permulaan. Ekspresi Sue Wancong mengeras. Dia pikir dia bisa membuat Jiang Fan terbang dan batuk darah, tetapi mereka menemui jalan buntu. Di mana kamu belajar teknik tubuh? Bagaimana kamu bisa sekuat aku? Dia telah mengaktifkan garis keturunan raksasa kuno miliknya. Dia telah melepaskan pukulan terkuatnya. Namun, tak seorang pun dapat menandinginya. Dia tidak bisa menerima ini. Kong Yuanba juga tidak bisa menerimanya dan berteriak, Sue Wancong. Jika kau kalah dari murid sekte awan hijau, jangan panggil aku guru lagi. Saya tidak sanggup menanggung rasa malu ini. Bahkan jika Jiang Fan mengalahkan Sue Wancong dengan sihir, itu akan lebih baik. Namun mengalahkan murid terbaik sekte raksasa di area terkuat mereka. Ini merupakan tamparan di wajah.
Bagaimana sekte raksasa akan membanggakan diri sebagai sekte pemurnian tubuh di masa mendatang? Sue Wancong menahan napas dan berteriak, menjauhlah dariku. Dia mencoba mendorong Jiang Fan dengan kakinya. Namun Jiang Fan tidak bergeming. Wajahnya sedingin es. Kau telah menggunakan kekuatan penuhmu. Sekarang, giliranku. Bab 395 tak seorang pun bisa melindungimu. Wajah Kong Yuanba menjadi gelap, dan ekspresinya membeku. Apa maksudmu? Jiang Fan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mustahil. Bagi seorang pengikut sekte luar, mampu mengolah fisiknya hingga tingkat ini sudah merupakan suatu keajaiban. Bagaimana mungkin dia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Tepat saat Yu Yunzi hendak campur tangan, dia berhenti, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Gu Huaxi juga mulai menilai kembali Jiang Fan, menunjukkan banyak ketertarikan. Sue Wancong tercengang. Rasa bahaya segera menyergapnya, dan dia mencoba menarik tinjunya untuk menciptakan jarak. Namun sudah terlambat. 9 bentuk pertempuran surgawi. Hanya bila dipadukan dengan teknik tubuh, kekuatan penuh fisiknya dapat dilepaskan. Gunung menghancurkan. Awan yang menghancurkan, guntur yang mengejutkan, pemecah angin. Pada awalnya, Sue Wancong dapat menahan serangan itu dengan fisiknya. Dia bahkan bisa melakukan serangan balik. Namun, semakin jauh gerakannya, semakin kuat gerakannya, dan tinjunya mulai berdenyut kesakitan. Luka racun yang baru saja sembuh terbelah lagi, darah berceceran di mana-mana. Sue Wancong lambat laun mendapati dirinya hanya mampu bertahan, dan itu pun menjadi semakin sulit. Sampai Jiang Fan mengeluarkan bentuk terakhirnya. Pembukaan langit. Pukulan yang luar biasa kuatnya, jauh melampaui kekuatan gabungan dari 8 gerakan sebelumnya, menghantam lengan Sue Wancong yang disilangkan untuk melindungi dadanya. Retak. Suara tulang patah yang memuakkan bergema dengan tidak menyenangkan. Pukulan mengerikan itu tidak kehilangan momentum, menghantam lengannya yang patah dan dengan kuat menekan dadanya. Retak, retak, retak. Tulang rusuk di dadanya patah di beberapa tempat dan ambruk ke dalam. Karena tidak mampu menahan kekuatan yang amat besar, Sue Wancong merasakan dadanya sesak. Seteguk besar darah menyembur keluar dengan suara keras. Tubuhnya yang tingginya 3 meter terhuyung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit yang tertunda itu perlahan mulai muncul ke permukaan. Baru pada saat itulah Sue Wancong merasakan penderitaan luar biasa dan menyayat hati, melepaskan jeritan mengerikan dari tenggorokannya. Medan perang diselimuti debu. Seperti halnya hati para penonton yang bergejolak oleh gelombang yang bergejolak. Keajaiban kedua dari sekte raksasa. Pemilik garis keturunan raksasa kuno. Benar-benar kalah. Benar-benar kalah bahkan di jalur fisik. Kalau mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang berani percaya kalau ini nyata. Wajah Sue Wancong memerah karena kesakitan, namun yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya. Dia menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Jiang Fan, dan berteriak, "Tunggu saja. Tunggu saja. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Dan teman-teman serta keluargamu, sesama muridmu, aku tidak akan mengampuni satu pun dari mereka. Tidak seorang pun." Tapi kata-katanya masih terngiang di udara. Serangan pedang Qi yang dipenuhi hawa dingin langsung mendarat di lengannya. Darah langsung berceceran. Sebuah lengan besar melayang ke udara. Sue Wancong menatap dengan linglung, lalu berbalik dan melihat separuh lengan kanannya telah hilang. Rasa sakit yang membakar dan menusuk tulang segera menyusul, memaksa orang berteriak kesakitan, "Ah! Ah! Tanganku, tanganku!" Jiang Fan menggenggam pedang es kesedihan, tatapannya sedingin es. "Siapa yang bilang pertempuran kita sudah berakhir? Aku bilang kau akan membayarnya dengan darah." Bintang langit dan bumi jatuh. Dia menebaskan pedang Qi mengerikan lainnya. Tidak memberi Sue Wancong kesempatan untuk bereaksi. Kong Yuanba menjadi marah. Mengalahkan muridnya secara fisik sudah cukup untuk membuatnya kehilangan muka sebagai master sekte. Tetapi berani melakukan kekerasan di depannya. Apakah Jiang Fan tidak menempatkan dia, master sekte raksasa, di matanya? "Kau sedang mencari kematian," Kong Yuanba meraung. Raungannya yang menggelegar menghancurkan pedang Qi yang menyerang Sue Wancong.
Dia berkedip dan menerjang Jiang Fan. Jiang Fan bahkan tidak meliriknya sedikit pun, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Pedang Sorrow Frost di telapak tangannya berputar dengan kencang. Pergi. Dengan sebuah kata, pedang Sorrow Frost berubah menjadi pelangi yang menakjubkan, menusuk melalui udara. Hah! Teknik pengendalian pedang. Yu Yunzi dan Gu Huaxi tampak sangat terkejut. Bukankah ini keahlian khusus Su Qingyang dari Sekte Pedang Segudang? Kong Yuanba juga terkejut dan buru-buru menghindar. Memanfaatkan kesempatan, Jiang Fan menyerang dengan tegas. Naga penyesalan. Jurus terakhir, Heavenly Ruin Finger. Sinar terang berwarna-warni terbentuk menjadi sinar yang luar biasa kuat, melesat ke arah leher Sue Wancong. Kelopak mata Sue Wancong berkedut ketakutan. Dia segera berguling ke samping. Nyaris menghindari teknik jari mematikan yang menyerempet bahunya. Namun bahunya tergores, kehilangan sebagian dagingnya. His! Sue Wancong tersentak kesakitan. Dengan cepat dia bangkit berdiri dan berlari ke arah tuannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, saat berhadapan dengan rekan-rekannya, ia harus memohon pertolongan kepada gurunya. Dan dengan cara yang menyedihkan. Kong Yuanba sangat marah. Dalam sekejap ia menghindari teknik pengendalian pedang, Jiang Fan melukai muridnya lagi. Keterlaluan, teriak Kong Yuanba dengan marah. Dia melompat maju, melindungi Sue Wancong di belakangnya, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Kalau saja dia tidak takut kepada Yu Yunzi, dia sudah membunuh Jiang Fan 100 kali, bahkan 1000 kali. Sue Wancong akhirnya merasa lega. Dengan tuannya di sana, dia aman. Merasakan rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, dia mengintip keluar dan melemparkan pandangan penuh dendam ke arah Jiang Fan. Namun yang membuat hatinya merinding adalah, Jiang Fan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bang! Jiang Fan membanting kotak kayu yang dibawanya ke tanah, embun beku di matanya semakin ganas. Apakah kau pikir dengan tuanmu yang menjagamu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Kong Yuanba tertawa marah. Jiang Fan berani bersikap kejam meskipun dia secara pribadi menjaga Sue Wancong. Kau lancang sekali. Teriak Kong Yuanba, aku ingin melihat bagaimana kau berniat mencelakai muridku. Klang. Jiang Fan tidak menyia-nyiakan sepatah kata pun. Ia membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan sebuah sitar kuno berwarna putih gading, menekan kelima jarinya pada senarnya, dan segera mulai memainkannya. Dentang, dentang, dentang. Nada-nada tajam berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, seperti pisau dan pedang. Menyebar dari Jiang Fan sebagai pusatnya, menyapu dengan ganas ke segala arah. Tanah retak, mengeluarkan gumpalan asap biru. Hamparan bunga dan pepohonan di sekitarnya hancur. Wajah Yu Yunzi dan Gu Huaxi berubah, memanfaatkan kekuatan spiritual untuk melindungi diri mereka. Keduanya menunjukkan ekspresi takjub. Bukankah ini dari Sekte Suara Surgawi? Tidak, bahkan Sekte Suara Surgawi tidak memiliki skor sekuat itu. Wajah Kong Yuanba berubah drastis. Rasanya seperti pisau yang menusuk dagingnya, rasa sakit yang membakar. Tetapi itu tidak dapat merusak fisiknya. Namun, dia tidak terluka. Sue Wancong tidak tahan. Splash! Splash! Dalam sekejap, Sue Wancong tercabik-cabik oleh gelombang suara, darah berceceran. Dalam waktu singkat, tubuhnya dipenuhi lebih dari selusin luka yang mengerikan. Ah! His! Ah! Sue Wancong melolong kesakitan. Kong Yuanba terkejut, mencoba melindunginya. Tetapi gelombang bunyi itu menyebar kemana-mana, mustahil untuk dilawan. Melihat muridnya terus-menerus terluka di depan matanya dan tidak mampu melindunginya, amarah menguasainya, matanya melotot saat dia melotot ke arah Jiang Fan, kamu akan mati. Wosh! Dia melangkah maju secepat kilat. Tubuhnya yang kuat, seperti gunung, menghantam Jiang Fan. Jiang Fan dengan tegas mengambil sitar kuno itu, menggunakan teknik gerakannya sambil terus memainkan sitar tersebut. Ledakan. Hampir seketika Jiang Fan bergerak, Kong Yuanba turun dari tempatnya berdiri. Memecahkan tanah di bawahnya, melihat ke atas. Jiang Fan, dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatannya sendiri, bergegas menuju Sue Wancong. Hal ini membuat Kong Yuanba marah, berhenti di situ.
Bab 396 Master Sekte Raksasa Beraksi. Berikut teks terjemahannya dengan semua persyaratan Anda terpenuhi. HTML. Jiang Fan tampak tidak menyadari, menatap dingin ke arah Sue Wancong, yang wajahnya penuh ketakutan. Serangan melaju cepat ke depan. Kulit kepala Sue Wancong terasa geli. Dia buru-buru membuka mulutnya, meludahkan liontin giok, dan menggigitnya dengan kuat. Tiba-tiba, aura kuning muda yang menyerupai pola rumit cangkang kura-kura menyelimutinya. Menjadi seorang kultivator teknik tubuh dan menggunakan liontin giok pelindung yang dibuat untuk pengguna sihir agak memalukan. Tetapi untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak peduli lagi. Dengan aura yang ada, Sue Wancong akhirnya merasa aman. Ini adalah harta karun ajaib pelindung dari tingkat kelima formasi inti. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Fan, dia tidak dapat menembusnya. Dia hanya akan menunggu tuannya kembali. Kalau begitu Jiang Fan akan tamat. Namun siapakah yang tahu? Jiang Fan tiba-tiba melemparkan sitar kuno itu, momentumnya semakin meningkat. Pada saat yang sama, kakinya dikelilingi oleh petir yang berderak, menghentak keras ke arah perisai cahaya pelindung. Boom! Dua naga petir meluncur turun. Dalam sekejap, mereka menghancurkan penghalang pelindung yang selama ini membuat Sue Wancong merasa aman. Apa? Bang! Sue Wancong hanya bisa menjerit. Dua kaki menghantam dadanya dengan kuat, menendangnya dengan keras ke tanah. Sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, sebuah kaki menghentak kepalanya, menekan wajahnya erat-erat ke tanah yang dingin. Yang lebih membuatnya merinding adalah itu. Jiang Fan mengangkat tangannya, memanggil pedang Sorrow Frost yang tertanam di dinding aula. Dalam sekejap, pedang itu terbang kembali, mendarat tepat di genggamannya. Kemudian, ujung pedang yang dingin itu menempel di leher tebal Sue Wancong. Sudah kubilang, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu hari ini. Jiang Fan berkata dengan dingin. Adegan ini, Yu Yunzi dan Gu Huaxi benar-benar tercengang. Bahkan campur tangan pribadi Kong Yuanba tidak dapat melindungi muridnya sendiri. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang murid baru? Tubuh Sue Wancong bergetar tak terkendali. Dia tidak dapat menahan rasa takut yang menyebar dengan hebat di dalam dirinya. Bahkan ketika bertarung sampai mati melawan kakak senior Jin Zongming, dia tidak pernah merasakan bahaya seperti ini. Tetapi melawan Jiang Fan, dia mendapati dirinya dalam situasi yang sama sekali tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar dan bahkan gurunya tidak dapat menyelamatkannya. Di hadapan Jiang Fan, dia merasa seperti seekor serangga yang diinjak-injak sesuka hatinya. Dia benar-benar tidak berdaya. Sekarang, apakah kalian masih ingin membunuh orang-orang yang kucintai, rekan-rekanku? Jiang Fan menekan lebih keras, bila pedangnya mengiris leher Sue Wancong. Darah langsung merembes keluar. Sue Wancong ketakutan dan menjerit, tidak. Aku hanya bercanda tadi. Saudara muda Jiang, mohon ampuni aku. Gurunya tidak bisa menyelamatkannya secara langsung. Bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Jiang Fan yang menakutkan ini? Jika dia mendorongnya terlalu jauh, dia tidak akan berakhir dengan pedang yang menempel di lehernya. Dia akan berakhir dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Para pengganggu takut pada yang kuat, sebuah tradisi yang berakar kuat di sekte raksasa. Tidak terkecuali Sue Wancong. Jiang Fan mendengus berat, di mana Liu Qingxian? Sue Wancong segera menjawab, dia, bersama Wang Chengjian dan beberapa murid sekte luar lainnya, pergi berpatroli di Danau Tai 5 hari yang lalu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali sejak itu. Kamu bisa pergi ke Danau Tai dan menyelidikinya. Danau Tai. Ekspresi wajah Jiang Fan menjadi serius. Mungkinkah mereka bertemu dengan iblis air yang kuat? Dia teringat kembali pertemuan berbahaya dengan naga banjir jahat sisik merah hari itu. Bahkan tetua agung sekte suara surgawi telah kehilangan lengannya. Jika Liu Qingxian bertemu dengan iblis air yang luar biasa kuat, tentu saja itu akan menimbulkan bahaya besar. Saat masalahnya tampak sudah tenang, Yu Yunzi mengingatkannya, Jiang Fan, biarkan dia pergi. Aku sudah mendengar tentang insiden di Danau Tai. Aku tidak menyangka salah satu murid yang hilang adalah temanmu. Cepat pergi ke aula tugas dan jalankan misi tingkat pertama. Misinya adalah untuk menyelidiki dan menyelamatkan mereka.
Paviliun mekanisme surgawi juga menaruh perhatian besar pada hal ini. Karena para pengikut yang mengemban misi ini semuanya adalah elit tingkat atas di tanah 9 sekte. Jika mereka mengalami kemalangan, itu berarti kerugian besar bagi 9 sekte. Dimengerti, Jiang Fan tidak berani menunda. Dia segera bersiap untuk pergi. Tahan! Kong Yuanba berteriak dingin. Matanya memancarkan niat membunuh, seluruh auranya dipenuhi dengan penindasan yang menyesakkan sementara suaranya berubah dingin dan mematikan. Kau membunuh muridku di depanku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Sekte raksasa selalu menindas orang lain. Kapan mereka pernah menderita penghinaan seperti itu? Jiang Fan meliriknya dengan acuh tak acuh. Apa yang akan kamu lakukan? Dia perlahan menggoyangkan lengan bajunya, melepaskan sutra gunung surgawi yang tak terlihat dan tak terdeteksi. Kong Yuanba mencibir muram, apakah aku perlu menjelaskan diriku sendiri? Kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat itu, dia tidak lagi menyembunyikan niatnya yang kuat untuk membunuh. Dia berteriak, saya akan meminjam kata-katamu sebelumnya. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Mendengar ini, wajah Yu Yunzi menjadi dingin. Kong Yuanba, apa maksudmu? Kong Yuanba telah mengambil keputusan. Dia meraung dengan marah, Wakil Master Paviliun Yu, aku sudah cukup menghormatimu hari ini. Jika bukan karena pengaruhmu, dia pasti sudah mati 100 kali. Tapi dia berani mengandalkan perlindunganmu untuk mendatangkan malapetaka dan membunuh murid-muridku. Kalau begitu jangan salahkan sekte saya karena kejam dan dingin. Kita akan menggunakan darahnya untuk memperingatkan orang-orang bodoh dari sekte luar yang tidak tahu diri. Yu Yunzi terkekeh. Jubahnya berkibar, bergerak mengikuti angin yang tak terlihat. Aura mengerikan menyapu ke depan. Hilang sudah temperamennya yang lembut seperti biasanya. Ia kini memancarkan kesungguhan yang tak terlukiskan. Sepertinya pengasinganku telah membuat orang-orang lupa bagaimana aku mendapatkan gelar Wakil Master Paviliun. Meskipun dia berbicara sambil tersenyum, senyumnya membawa semacam rasa takut yang menindas, yang terasa seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Bahkan Kong Yuanba pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Paviliun mekanisme surgawi hanya memiliki 4 Wakil Master Paviliun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuasaan absolut yang menimbulkan rasa takut di seluruh tanah 9 sekte. Dan masing-masing menggunakan metode yang sangat menentukan. Jangan tertipu oleh penampilan Yu Yunzi yang berbudi luhur dan beraliran Tao, seolah-olah tidak peduli dengan urusan duniawi. Karena dalam pertempurannya di masa lalu dengan penjajah luar, ia mengukir gunung-gunung mayat di tengah lautan darah, membasmi ribuan musuh yang tangguh. Jumlah darah yang menodai tangannya hampir dapat menenggelamkan setengah dari sekte raksasa. Ia adalah asura sejati di zaman ini. Kulit kepala Kong Yuanba terasa geli. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah bertindak impulsif. Tetapi ketika dia memikirkan potensi mengerikan Jiang Fan, gambaran masa depan sekte awan hijau muncul dalam pikirannya. Jika anak ajaib ini mendapat kesempatan untuk berkembang, dia pasti akan memimpin sekte awan hijau. Di bawah kepemimpinannya, sekte awan hijau ditakdirkan untuk bangkit sebagai pemimpin 9 sekte. Sejak saat itu, sekte raksasa tidak dapat lagi meninggalkan Jack. Menghadapi anak ajaib seperti itu, jika dia tidak menghabisinya di buayan, itu akan menjadi kelalaian dalam menjalankan tugas terhadap sektenya. Menegakkan pendiriannya, niat membunuhnya melonjak sekali lagi. Dia berteriak, Wakil Master Paviliun Gu, tahan Wakil Master Paviliun Yu sebentar. Jika ini berhasil, sekte raksasa akan memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia tahu dia bukan tandingan Yu Yunzi. Tapi Gu Huaxi ada, dan Gu Huaxi berdiri teguh di sisi sekte raksasa. Jika dia menunda Yu Yunzi sesaat saja, dia bisa mengeksekusi Jiang Fan dan melenyapkan bahaya tersembunyi ini selamanya. Setelah Jiang Fan meninggal, Yu Yunzi tidak mungkin membalas dendam terhadap seorang murid muda dengan membunuh seorang master sekte. Paling banter, dia akan melukainya parah untuk melampiaskan amarahnya. Menukar luka-lukanya dengan nyawa Jiang Fan. Bagaimana mungkin itu tidak sepadan? Dengan alasan yang telah ditetapkan ini, Kong Yuanba menyerang Jiang Fan dengan tatapan mata yang jahat, dasar kecil.
Kematianmu sudah dekat. Namun, saat dia melangkah maju, sebuah bayangan melesat langsung ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu membuat kulit Kong Yuanba berubah. Bukankah Gu Huaxi seharusnya menghalangi Yu Yunzi? Jadi bagaimana dia masih bebas bergerak? Pada saat kritis, Kong Yuanba mengaktifkan seluruh kekuatan teknik tubuhnya dalam upaya untuk memblokir serangan ini. Namun bagaimana mungkin dia bisa bertahan terhadap serangan dari wakil Master Pavilion? Seketika, Kong Yuanba merasakan tubuhnya hampir hancur, organ-organnya babak belur dan terkilir. Kalau saja ini adalah pengguna sihir dari tingkatan yang sama, mereka pasti sudah musnah di tempat. Yu Yunzi telah berusaha membunuh PUH. Karena tidak dapat menghentikannya, dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menghantam keras dinding Aula Master Sekte, membuat lubang besar di dinding tersebut. Berjuang untuk bangkit, dia berteriak, "Wakil Master Pavilion Gu, kenapa kau tidak menghalanginya?" Di tengah kalimatnya, dia terdiam. Karena Yu Yunzi berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Itu adalah Gu Huaxi yang memegang tongkat gulungan naga, ekspresinya dingin, dan tatapannya tertuju padanya. Bab 397 Hadiah Harta Karun. Tanpa diragukan lagi, orang yang bertindak tadi bukanlah Yu Yunzi. Itu Gu Huaxi. Wakil Master Pavilion Gu, kamu, Kong Yuanba benar-benar bingung. Gu Huaxi memiliki hubungan hidup dan mati dengan tetua tertinggi Sekte Raksasa. Selain itu, dia telah menentukan Jin Zongming sebagai muridnya, menjalin hubungannya dengan Sekte Raksasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bukan saja dia tidak menghentikan Yu Yunzi, dia malah menyerang Kong Yuanba. Tongkat gulungan naga di tangan Gu Huaxi menghantam tanah dengan keras, dan dia berkata dengan dingin, "Kau benar-benar kurang ajar. Seorang Master Sekte yang terhormat menyerang seorang junior. Dan kau ingin wanita tua ini membantu kejahatanmu. Kau anggap aku apa?" Perkataannya membuat Kong Yuanba terdiam. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah, setelah memarahinya, Gu Huaxi menoleh ke arah Jiang Fan, amarahnya langsung mereda. Dia menunjukkan ekspresi ramah, "Jangan takut, anak kecil. Selama wanita tua ini ada di sini, tak seorang pun boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu." Jiang Fan diam-diam bertanya-tanya, bukankah ini Gu Huaxi dari Sekte Raksasa? Mengapa dia membantunya? Tapi ternyata itu bukanlah hal buruk. Dia diam-diam menyingkirkan sutra Gunung Surgawi dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih, tetua, karena telah menyelesaikan masalah ini. Gu Huaxi mengamatinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Anakmu, jangan terlalu jauh. Aku punya hubungan yang dalam dengan gurumu, Liu Wuchen. Para muridnya tentu saja adalah murid-muridku juga. Bagaimana mungkin aku hanya melihatmu terluka?" Yu Yunzi yang berdiri di dekatnya semakin merasakan ada sesuatu yang salah. Kekhawatiran awalnya adalah satu hal, dia bisa hidup dengan hal itu, bahkan jika itu mencuri dialognya. Namun apa maksudnya menarik koneksi? Dia bergegas maju, "Wakil Master Pavilion Gu, Jiang Fan adalah keturunan dari seorang kenalan lamaku. Aku akan menjaganya dengan baik. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu." Deklarasi kedaulatan. Gu Huaxi mencibir, memangnya kenapa kalau dia keturunan kenalan lama? Aku juga punya hubungan dengan gurunya. Yu Yunzi tidak mau repot-repot mengungkapnya. Apa yang disebut hubungannya dengan Liu Wuchen tidak lebih dari sekadar bertemu dengannya sekali atau dua kali dan mengobrol beberapa kali. Dia berkata dengan tegas, "Wakil Master Pavilion Gu, bukankah kau sendiri baru saja berkata, kau tidak akan bersikap tidak sopan dengan merampas murid baik saat kau melihatnya?" Ekspresi Gu Huaxi membeku, namun dia cepat-cepat membalas, "Lalu mengapa kau menipuku tentang kemampuan rata-ratanya? Apakah kamu berani mengulanginya sekarang?" Yu Yunzi merasa bersalah. Benar apa yang mereka katakan, orang yang berbakat akan bersinar dimanapun mereka berada. Dia tidak dapat menyembunyikannya sekalipun dia ingin. Dia melirik Kong Yuanba dengan marah dan melangkah mendekat tanpa berkata apa-apa. Mata Kong Yuanba menyipit karena ngeri, "Apa yang kau lakukan?" Smak. Kocokan ekor kuda milik Yu Yunzi menamparkan wajahnya. Kejadian itu langsung membuat kulit wajahnya terbelah dan dagingnya robek.
Kau yang menyebabkan kekacauan ini. Awalnya, Jiang Fan tidak perlu mengungkapkan kekuatannya, jika bukan karena perilaku agresif Kong Yuanba dan muridnya. Itulah yang membuat Gu Huaxi menemukan bakat luar biasa Jiang Fan. Dia tidak bisa lagi secara diam-diam merekrut Jiang Fan di bawah sayapnya. Demi memperjuangkan Jiang Fan, Gu Huaxi bahkan rela memutuskan hubungan dengan sekte raksasa. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Kong Yuanba menggertakkan giginya kesakitan. Dalam satu hari, dia dikalahkan oleh dua wakil Master Pavilion secara berturut-turut. Dalam beberapa hal, dia dapat dianggap sebagai orang pertama dalam 9 sekte. Dia merasakan kesakitan sekaligus kehinaan, melotot ke arah Jiang Fan dengan kebencian yang merasuki tulang-tulangnya. Jejak niat membunuh tampak sekilas di matanya. Yu Yunzi, yang datang dari medan perang, tentu saja merasakan niat membunuh ini. Jubahnya berkibar tak tertiup angin, tatapan matanya dipenuhi rasa dingin, dan nadanya menjadi dingin. Kong Yuanba, apakah menurutmu membunuh Jiang Fan tidak akan menghasilkan apa-apa selain pukulan dariku? Menyadari niatnya sudah ketahuan, jantung Kong Yuanba berdebar kencang, dan dia buru-buru menjawab, tidak. Yu Yunzi mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Wakil Master Pavilion ini membunuh tanpa memandang status. Aku telah membunuh musuh, aku telah membunuh tetua tertinggi 9 sekte, tapi aku belum membunuh Master Sekte 9 sekte. Kamu boleh mencoba membuatku marah. Jantung Kong Yuanba bergetar hebat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan pentingnya Jiang Fan bagi Yu Yunzi. Yang membuatnya lebih takut adalah Gu Huaxi juga berkata dengan acuh tak acuh, Kong Yuanba, sebaiknya kamu tidak melakukan hal yang tidak perlu. Jika kau benar-benar menyakiti Jiang Fan, mengingat hubunganku dengan sekte raksasa milikmu, aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Seperti Yu Yunzi, dia juga melihat potensi besar Jiang Fan. Jika mereka membawanya kembali ke paviliun mekanisme surgawi untuk pelatihan, prestasinya tidak akan lebih rendah daripada beberapa keajaiban mistis di paviliun itu. Bakat yang langka seperti itu, jika hilang karena dendam orang picik seperti Kong Yuanba, akan menjadi kehilangan yang besar. Melihat Gu Huaxi pun mengeluarkan ancaman. Secerca harapan terakhir Kong Yuanba pun benar-benar padam, aku tidak berani. Jiang Fan menatap penuh rasa terima kasih kepada dua wakil Master Pavilion. Dengan perlindungan mereka, Kong Yuanba memang tidak berani bergerak. Namun, ia bisa meminta orang lain melakukannya. Tetapi bagaimana jika saya meninggal karena kecelakaan? Tanya Jiang Fan. Yu Yunzi dan Gu Huaxi langsung memahami kekhawatiran Jiang Fan. Yu Yunzi mengepalkan kelima jarinya dan berkata dengan dingin, jika kamu mengalami kecelakaan, Master Sekte Kong akan dikubur bersamamu. Mengapa? Kong Yuanba meronta dan berkata, jika orang lain membunuhnya, apa hubungannya denganku? Yu Yunzi mendengus, kalau begitu berdoalah agar Jiang Fan tetap hidup sampai paviliun mekanisme surgawi merekrut murid. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padanya, apapun alasannya, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Ini benar-benar memutus semua jalan bagi Kong Yuanba. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun di dunia yang lebih menginginkan Jiang Fan mati daripada Kong Yuanba saat ini. Kong Yuanba merasa sangat sedih. Para wakil Master Pavilion ini sungguh tidak masuk akal. Namun, dia lupa betapa sombongnya dia saat berhadapan dengan seniman bela diri yang lebih lemah. Setelah memberikan peringatan terakhir kepada Kong Yuanba, Yu Yunzi dan Gu Huaxi menemani Jiang Fan ke aula tugas dan mengambil misi penyelamatan. Lalu mereka sampai di gerbang gunung. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih, para tetua, atas perhatian kalian hari ini. Jika aku cukup beruntung untuk disukai oleh paviliun mekanisme surgawi di masa depan, dan kalian berdua tidak keberatan, aku pasti akan memilih salah satu dari kalian sebagai tuanku. Mendengar ini, Yu Yunzi dan Gu Huaxi keduanya tersenyum. Upaya mereka tidak sia-sia. Dengan jawaban ini, mereka bisa merasa tenang untuk sementara waktu. Tidak perlu khawatir akan semakin banyak orang yang mengulurkan cabang zaitun kepada Jiang Fan. Yu Yunzi yang telah bersiap, mengeluarkan 3 koin tembaga kuno dari dadanya. Ini adalah harta sihir pertahanan yang kugunakan saat aku masih muda.
Masing-masing dapat menahan serangan dari lapisan ke-9 formasi inti. Sekarang mereka tidak lagi berguna bagiku, jadi aku memberikannya kepadamu. Dengan gelombang binatang buas yang melonjak dan Jiang Fan yang perlu sering melakukan tugas tingkat pertama, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan keselamatan Jiang Fan. Terima kasih, Wakil Master Pavilion Yu. Jiang Fan menerimanya dengan senang hati. Karena mereka telah berbicara dengan jelas dan niat untuk menjadikannya murid sudah jelas, dia tidak perlu lagi bersikap terlalu sopan. Terlebih lagi, dia memang sangat membutuhkan harta karun sihir pertahanan tingkat tinggi sekarang. Meski 3 tampaknya agak berlebihan, pada kenyataannya, 1 saja sudah cukup. Karena musuh yang tak terkalahkan tidak dapat ditangani dengan 1 koin tembaga, 3 koin tembaga kemungkinan juga tidak akan mampu menanganinya. Dan untuk lawan yang bisa ditanganinya, 1 sudah lebih dari cukup. Gu Huaxi, melihat ini, tidak bisa tertinggal di belakang Yu Yunzi. Dia segera merogoh lengan bajunya. Dia menemukan jubah setipis sayap jangkrik, penuh dengan hiasan motif kura-kura. Ini adalah jubah napas penyu. Namanya mungkin sederhana, tetapi kegunaannya luar biasa. Gu Huaxi tersenyum, mengisinya dengan kekuatan spiritual, lalu menyelimuti tubuhnya. Segera, dia lenyap begitu saja tepat di depan Jiang Fan. Ya, dia lenyap begitu saja. Bab 398, Pertemuan tak terduga dengan Yue Mingzu. Mulut Old Yu Yunzi berkedut, penyihir tua itu, benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Bahkan mengeluarkan harta karun ini. Jiang Fan mengedipkan matanya. Dia melihat sekelilingnya, dan bahkan menggunakan teknik pengamatan Qi dari jalur medis, mencoba mencari Gu Huaxi yang telah menghilang entah kemana. Namun di sekelilingnya kosong, tidak ada jejak nafas yang bisa dirasakan. Baru setelah seseorang menepuk bahunya dari belakang, Jiang Fan tiba-tiba menyadarinya. Gu Huaxi telah menyelinap di belakangnya tanpa dia sadari. Hal ini sangat mengejutkan Jiang Fan. Kalau pakai jubah ini, orang bisa membunuh tanpa terlihat dan mustahil ada yang waspada. Gu Huaxi melepas jubahnya, memperlihatkan sosoknya, dan berkata dengan ramah, seperti yang kamu lihat, ini adalah jubah tembus pandang. Ia dapat menyembunyikan aroma, fluktuasi kekuatan spiritual, dan bentuk fisik. Saat berhadapan dengan musuh kuat yang tidak dapat kau lawan, kau dapat mengenakan ini. Selama kau tidak mengeluarkan suara, akan sulit bagi mereka untuk menemukanmu. Tentu saja, kekurangannya adalah ia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ia paling baik digunakan pada saat-saat genting. Setelah berkata demikian, dia melemparkannya ke dalam pelukan Jiang Fan. Jiang Fan sangat berterima kasih. Ini tentu saja suatu hal yang baik. Dia terus-menerus membungkuk kepada 2 wakil Master Pavilion, saya sangat berterima kasih atas hadiah dermawan kalian, para senior. Old Yu Yunzi mengelus jenggotnya dan tersenyum, manfaatkanlah dengan baik, bisa selamat melewati gelombang binatang buas adalah rasa terima kasih yang terbesar. Gu Huaxi juga berkata dengan ramah, hati-hati, aku harap kita bisa bertemu lagi di Pavilion Mekanisme Surgawi. Keduanya memberikan beberapa pengingat. Dan kemudian pergi bersama. Informasi tentang selir Kaisar Iblis yang memberikan darah saripati jiwa baru lahir tidak bisa ditunda sama sekali. Mereka harus membiarkan Master Pavilion membuat keputusan sesegera mungkin. Jiang Fan dengan hati-hati menyimpan barang-barang itu. Namun dia tidak terburu-buru menuju Danau Tai dengan gegabah. Kakak senior dan kelompoknya, kekuatan mereka luar biasa, masih menghadapi bahaya dan hidup mereka tidak pasti. Jika aku bertindak gegabah, aku mungkin akan membahayakan nyawaku sendiri, dan bahkan mungkin melibatkan kakak perempuanku. Jika Liu Qingxian belum mati, dan mengetahui bahwa Jiang Fan dalam bahaya, tidak diragukan lagi dia akan datang menyelamatkannya. Saat itu, dia bukan saja gagal menyelamatkannya tetapi juga menyakitinya. Jadi dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia meninjau dirinya sendiri. Teknik kultivasinya, senjatanya, dan kondisi fisiknya semuanya baik-baik saja. Satu-satunya yang kurang adalah pil roh. Dia hanya punya 4 pil revitalisasi tersisa. Pergi ke tempat berbahaya itu, dan tidak tahu apakah salah satu dari kelima orang itu terluka parah. Jadi, dibutuhkan lebih banyak produksi. Di samping itu,
Three-step drang, yang memiliki efek praktis yang sangat baik, juga dapat dibuat lebih banyak lagi. Dan, pasaran hanya memiliki sedikit pil spiritual untuk mengisi kembali kekuatan spiritual, jadi dia dapat mencoba membuat beberapa botol. Setelah mempertimbangkan apa yang dia butuhkan, dia dengan tegas menuju ke pasar sekte raksasa. Terima kasih kepada orang-orang dari berbagai sekte yang berkumpul di sini. Mereka selalu membawa serta benda-benda spiritual langka dari berbagai tempat. Ini berarti banyak material surgawi dan harta karun bumi yang misterius kadang-kadang juga dapat ditemukan di pasar sekte raksasa. Maka Jiang Fan segera mengumpulkan rumput kumis naga, buah spiritual 3 garis, dan serpihan kayu mulberry berusia 100 tahun, 3 bahan utama untuk membuat pil revitalisasi. Selanjutnya, sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan untuk three-step drang. Hanya bahan utama untuk pil spiritual untuk mengisi kembali kekuatan spiritual, Moon Viewing Ganoderma, yang belum ditemukan selama ini. Barang ini tidak dianggap sebagai material surgawi dan harta duniawi yang sangat berharga. Itu hanya sangat langka dan memiliki kegunaan khusus, jadi hanya sedikit orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, jarang dijual. Saat Jiang Fan hendak menyerah, dia tiba-tiba memperhatikan di sebuah sudut. Ada seorang murid perempuan berpakaian sekte tertinggi tengah mendirikan kios dan menjual sejumlah barang yang berserakan. Ada berbagai macam bahan, senjata, pil, dan seterusnya. Di antara mereka ada Ganoderma berwarna putih bulan seukuran wastafel. Ganoderma yang melihat bulan. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, dan dia melangkah maju dengan cepat. Namun, ada orang yang mengalahkannya. Dia adalah seorang wanita ramping, dengan pinggang seperti tawon yang tidak bisa dipegang erat, dan bahunya yang halus. Dia mengenakan gaun hijau muda, memancarkan pesona segar dan bersemangat. Dia berjongkok di depan kios, sambil penasaran mengamati Ganoderma pengamatan bulan. Setelah beberapa pertanyaan, dia kehilangan minat. Dia berdiri, siap untuk pergi. Jiang Fan menghela napas lega. Untung saja dia tidak menginginkannya. Kalau tidak, akan butuh usaha lebih. Tetapi, saat itu wanita berpakaian hijau muda itu berbalik. Jiang Fan tercengang. Wajahnya cocok untuk marah maupun gembira, dengan sudut mulut yang terangkat secara alami. Mata besar bagaikan permata, seolah bisa berbicara. Hidung yang lurus dan tajam. Bibir kemerahan, memikat bagaikan buah ceri. Wajah gadis berusia 18 tahun, tanpa riasan, dengan percaya diri menampilkan kondisi terbaik kulit wanita. Dia adalah seorang gadis muda yang luar biasa cantik dan berseri-seri. Dan dia, Jiang Fan, tahu betul. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Yue Mingzu, apakah itu kamu?" Dia menunjukkan ekspresi gembira, dan segera mendatanginya. Ada kepuasan tersendiri karena bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat lama di matanya, dan juga rasa syukur yang tak terlukiskan. Saat itu, Yue Mingzulah yang memberinya liontin pertahanan formasi inti lapisan ke-9, yang memungkinkan dia bertahan dari pukulan mematikan Lenggu. Dia selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Yue Mingzu agak linglung. Hampir tidak bereaksi ketika seseorang meneleponnya. Karena dia hanya menggunakan nama ini 1 atau 2 kali. Mereka yang tahu jumlahnya sangat sedikit. Ketika dia melihat ke arah suara itu, sebuah wajah tampan dari dunia lain, dengan sikap tenang dan anggun muncul dalam pandangannya. Dia berkedip. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Selama lebih dari sebulan, dia tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dari mimpi buruk. Sumber mimpi buruk itu adalah wajah penuh kebencian ini. Dalam mimpinya, Jiang Fan meringis padanya dan berkata, "Tangkap aku jika kau bisa." Pemimpin sekte yang bermartabat tidak bisa menangkap murid kecil sepertiku, sungguh memalukan. Terima kasih atas tugasnya, Master Sekte, Anda orang baik. Setiap saat, hal itu dapat membangunkannya dalam keadaan marah. Suatu kali, dia tidak dapat menahannya lagi, dan bergegas keluar dari kota hasrat di tengah malam untuk pergi ke Sekte Awan Hijau untuk menyelesaikan urusan dengan Jiang Fan. Pada akhirnya, dia dibujuk kembali oleh beberapa tetua dengan susah payah, sehingga terhindar dari bencana. Sekarang, tiba-tiba melihat Jiang Fan. Dia mengalami ilusi seolah sedang bermimpi. "Ada apa denganmu?"
Jiang Fan melambaikan tangannya di depan wajahnya. Mengapa dia tiba-tiba linglung? Pada saat ini, Yue Mingzu akhirnya bereaksi. Ini bukan mimpi buruk. Dia benar-benar bertemu Jiang Fan, penuh kebencian ini. Jiang Fan, kata Yue Mingzu sambil menggertakkan giginya. Api kemarahan yang tak bernama di dadanya hendak meletus seperti gunung berapi. Terutama mengingat segala macam kejadian di masa lalu. Dia dengan baik hati menyarankan Jiang Fan untuk bergabung dengan Sekte Keinginan, tetapi dia menolaknya dengan kasar. Dia pun lolos dari geng amannya. Itu sudah cukup memalukan. Tetapi, beraninya dia, setelah dicari, mengambil tugas di bawah pengawasannya. Dan bahkan berhasil. Itulah yang paling membuatnya marah. Sekarang, karena Jiang Fan mengirim dirinya sendiri ke pintunya, dia harus memberinya pelajaran. Sangat. Kupikir kau sudah melupakanku. Jiang Fan masih belum menyadari emosi abnormalnya, memperlihatkan ekspresi mengenang. Lama tidak berjumpa, aku merindukanmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Dia merindukanku. Yue Mingzu tertegun, api yang hendak berkobar sedikit mereda. Namun dia masih sangat marah. Hari ini dia harus menghadapi hal ini. Pasti, tak seorang pun yang dapat menghentikannya. Dia mendengus berat dan berkata, aku melakukannya dengan buruk. Sangat-sangat buruk. Jiang Fan tidak bisa menahan senyum. Dia masih tidak dapat ditebak seperti sebelumnya. Ulurkan tanganmu, aku punya sesuatu untukmu, kata Jiang Fan. Dia ingin memberiku hadiah. Mata Yue Mingzu berbinar. Kemarahan di hatinya sedikit lebih tenang. Tapi dia tetap berkata dengan keras kepala, siapa yang menginginkan barang-barangmu? Saya tidak menginginkannya. Jiang Fan tersenyum. Dia meraih tangan kecilnya. Kasar sekali. Yue Mingzu berseru pelan dan segera menarik tangannya kembali. Namun di telapak tangannya, dia sudah memiliki sesuatu. Bab 399, Cinta dimulai tanpa sadar. Dia membukanya dan melihatnya. Itu adalah koin tembaga kuno yang sederhana. Dia mengenali nilai luar biasa dari koin itu sekilas dan berseru, harta karun sihir pertahanan formasi inti lapisan ke-9. Kenapa kau memberikan ini padaku? Seberapa berhargakah barang ini? Bagaimana dia bisa memberikannya padanya? Jiang Fan tersenyum dan berkata, terakhir kali, kamu memberiku liontin giok, yang menyelamatkan hidupku. Aku tidak menyangka kalau hadiah perpisahan dari Nona Yue adalah harta karun sihir pertahanan formasi inti lapisan ke-9. Saya buta dan tidak melihat kasih sayang yang mendalam yang dimiliki Nona Yue terhadap saya saat itu. Saya benar-benar malu. Perasaan sedih membanjiri hati Yue Mingzu. Dia tahu namun masih menyimpan dendam padanya. Apakah dia tidak ingin tetap berada di sisinya, jadi dia memintanya untuk tinggal di Sekte Keinginan. Meskipun dia mengambil tindakan secara pribadi, dia menolak untuk mematuhinya. Apakah dia berharap dia akan mengemis? Ketika memikirkan hal ini, lapisan kabut secara bertahap menutupi matanya yang jernih. Mengapa dia menangis? Jiang Fan bingung, Nona Yue, apakah saya melakukan sesuatu yang menyinggung Anda? Yue Mingzu menggigit gigi peraknya. Dia ingin sekali memarahinya habis-habisan untuk melampiaskan kekesalan yang sudah dipendamnya berhari-hari. Tetapi melihat ekspresinya yang khawatir, hatinya menjadi lunak. Kemarahan yang disimpannya selama berhari-hari tiba-tiba sirna. Dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena tidak berguna. Sambil menghentakkan kakinya yang halus, dia melemparkan koin tembaga itu kembali kepadanya, aku tidak menginginkan milikmu. Dan aku tidak akan memaafkanmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jiang Fan benar-benar bingung. Apakah yang telah dilakukannya hingga membuatnya marah? Saat mereka berpisah, bukankah semuanya baik-baik saja? Melihatnya menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi, Jiang Fan dengan cepat meraih lengannya dan berkata, Nona Yue, harap tunggu. Yue Mingzu berkata dengan marah, lepaskan. Betapa tidak pantasnya di siang bolong. Untungnya, tidak seorang pun mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, kalau sampai tersiar kabar bahwa Master Sekte Hasrat sedang berkelahi dengan seorang pria di jalan, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dengarkan aku dulu, kata Jiang Fan. Yue Mingzu cemberut, apalagi yang ingin kamu katakan? Dia sudah membiarkan Jiang Fan pergi.
Namun dia masih tidak berhenti mengganggunya. Namun anehnya, dia tidak menepis tangan Jiang Fan. Dia berhenti, matanya yang berkaca-kaca menatapnya. Jiang Fan berkata dengan tulus, Nona Yue sangat baik padaku. Jika aku tidak membalas budimu, aku tidak akan pernah merasa tenang. Terimalah koin tembaga ini. Selain itu, aku akan segera memurnikan sejumlah pil, dan aku akan mengirimkan beberapa kepadamu. Tolong jangan membenci mereka. Dia hendak menolak, namun dia tiba-tiba mengedipkan matanya. Apakah Jiang Fan baru saja mengatakan sesuatu yang aneh? Tidak yakin, dia bertanya, apakah saya mendengar dengan benar bahwa Anda mengatakan akan memurnikan sejumlah pil? Itu memang halus. Tidak membeli. Jiang Fan merasa sedikit tidak berdaya. Jika tidak perlu, dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya sebagai seorang Soul Master. Dia segera mencondongkan tubuhnya ke telinganya dan berbisik. Hanya kamu yang boleh tahu, jangan beritahu siapapun. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Apa? Jiang Fan juga seorang master jiwa. Yue Mingzu tercengang. Setiap master jiwa memiliki status unggul di 9 sekte. Jiang Fan sudah memiliki begitu banyak bakat, dan dia juga menyembunyikan identitasnya sebagai Soul Master. Dia mengira setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Jiang Fan di dasar tebing, dia sudah mengenalnya dengan baik. Sekarang dia sadar bahwa yang dia ketahui hanyalah puncak dari gunung esnya. Jika identitasnya sebagai Soul Master terungkap, itu pasti akan mengguncang seluruh 9 sekte. Seorang Soul Master muda dengan masa depan cemerlang pasti akan menarik banyak faksi kuat. Untungnya, Jiang Fan tetap berhati-hati seperti sebelumnya dan menyembunyikannya dengan baik. Tetapi dia cepat bereaksi. Lalu mengapa kau memberitahuku? Yue Mingzu cemberut, apakah kau tidak takut aku akan mengkhianatimu? Jiang Fan tertawa, kau bahkan memberiku harta karun sihir pertahanan formasi inti lapisan ke-9 yang sangat berharga itu. Jelas sekali bahwa kamu sungguh-sungguh peduli padaku. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Apakah dia begitu percaya padanya? Yue Mingzu merasa manis di dalam. Dia tidak bisa menahan senyum. Keluhan yang selama ini dipendamnya, tanpa disadari telah lenyap. Kau hanya seorang murid Soul Master, atau paling banter, seorang Soul Master bintang 1, tidak ada yang mengesankan. Saya tidak akan repot-repot memberi tahu orang lain. Tentu saja kata-katanya tetap tajam. Jiang Fan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia lalu menyewa ruang rahasia dan mulai mempelajari alkimia. Tidak lama kemudian, Yue Mingzu menatap kosong ke arah sebotol pil hijau di tangannya. Pil revitalisasi, kau yang menyempurnakan ini. Pil revitalisasi yang terkenal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Kembali ketika paviliun mekanisme surgawi mengadakan lelang di Sekte Awan Hijau. Pil ini memulai debutnya dengan sangat menakjubkan dan dibeli oleh Myriad Sword Sect dengan harga yang luar biasa, yakni 200.000 per pil. Mungkin awalnya, beberapa orang menganggapnya terlalu mahal. Namun setelah menyaksikan bahayanya Bistide, siapakah yang masih berpikir 200.000 tidak sepadan? Memilikinya berarti memiliki kehidupan kedua. Sayang sekali, hanya dijual satu kali saja dan tidak muncul lagi di pasaran. Sejak saat itu, ia menghilang. Itu tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Apa yang Yue Mingzu tidak pernah harapkan adalah pil revitalisasi sebenarnya dibuat oleh Jiang Fan. Ini adalah pil roh kelas 3, salah satu dari 9 pil roh penyembuhan kuno. Jantungnya berdebar kencang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jiang Fan bukan hanya seorang Soul Master kecil. Dia adalah seorang master yang satu hentakannya dapat mengguncang seluruh tanah 9 sekte. Jiang Fan tersenyum misterius, bukankah kamu sudah meminumnya? Apa masalahnya? Yue Mingzu tertegun sejenak, teringat saat dia jatuh dari tebing. Dia seharusnya hancur berkeping-keping dan mati, tetapi Jiang Fan secara ajaib menyelamatkannya. Jadi, pil yang kau berikan padaku hari itu adalah pil revitalisasi. Tiba-tiba dia mengerti. Namun kemudian dia bertanya dengan bingung. Tapi kita adalah orang asing, dan kamu memberikan pil berharga seperti itu untuk menyelamatkan seseorang. Jiang Fan berkata dengan tenang, pil bisa disempurnakan lagi. Jika tidak menyelamatkanmu, berarti hidupmu benar-benar hilang, tidak bisa dikembalikan lagi.
Baiklah, aku harus mulai memurnikan pil lainnya. Bisakah kau membantuku membagi pil revitalisasi yang tersisa dengan benar? Menyaksikan Jiang Fan fokus sekali lagi pada alkimia. Yue Mingzu menatap wajahnya, matanya menjadi lembut. Di dunia yang penuh gejolak, tempat orang-orang bertempur memperebutkan sumber daya, ini merupakan norma di alam jalur bela diri. Berapa banyak orang seperti Jiang Fan? Saat dia terus menonton, dia tiba-tiba menyadari. Dia sedikit tersipu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia mengagumi orang-orang seperti Jiang Fan. Tetapi, seolah sedang memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi gelap. Dia menyentuh wajahnya yang berusia 18 tahun. Dan menghela napas panjang dan pelan. Kalau saja, 10 tahun lebih awal, dia tampak berusia 18 tahun. Namun kenyataannya, dia sudah berusia 30 tahun. Setengah hari kemudian, Jiang Fan selesai memurnikan 3 jenis pil roh. 100 pil revitalisasi, 100 pil penyegar jiwa, 100 pil mabuk 3 langkah. Inilah yang tersisa setelah dia berbagi sebagian dengan Yue Mingzu. Dengan 3 jenis pil roh, Yue Mingzu sangat gembira, semuanya adalah hal yang baik. Terima kasih. Jiang Fan tersenyum, tidak marah lagi. Jadi, kamu mau koin tembaga ini atau tidak? Dia mengeluarkan koin tembaga lagi. Yue Mingzu meraihnya dengan berani dan berkata, tentu saja aku menginginkannya. Mengapa aku tidak menginginkan sesuatu yang kau berikan padaku? Dia menemukan seutas tali merah, memasukkannya melalui lubang, dan memakainya di leher putihnya sebagai liontin. Lalu, dengan gembira memamerkannya, apakah terlihat bagus? Jiang Fan tidak dapat menahan tawa, kelihatannya bagus, semuanya terlihat bagus pada orang yang cantik. Yue Mingzu meliriknya sekilas, tanpa ketulusan sedikit pun. Namun mulutnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Namun tak lama kemudian, senyumnya memudar. Nona Yue, kita akan berpisah di sini. Jiang Fan merasa lega, menangkupkan kedua tangannya, saya harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Dia telah membalas kebaikan Yue Mingzu. Dia juga telah menyiapkan pil roh. Sudah waktunya berangkat ke wilayah utara. Perpisahan yang tiba-tiba itu membuat Yue Mingzu merasa tidak nyaman, dan dia berkata dengan sedih, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Jiang Fan berkata, kakak perempuanku hilang, tidak diketahui keberadaannya. Saya harus pergi. Yue Mingzu mengerti dan mengangguk, kalau begitu kamu harus pergi. Datanglah ke Sekte Hasrat untuk menemuiku saat kau punya waktu. Jiang Fan ragu-ragu sejenak dan berkata, saya khawatir, saya tidak bisa pergi ke Sekte Keinginan. Di masa depan, pertemuan akan bergantung pada takdir. Yue Mingzu tercengang. Mengapa kamu tidak bisa datang? Bab 400, Zona Terlarang Manusia. Setelah beberapa saat berpikir mendalam, Jiang Fan akhirnya berkata, Nona Yue, apakah Anda tidak berada di sekte baru-baru ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa pemimpin sekte kamu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapku? Jantung Yue Mingzu berdebar kencang. Dia baru saja mengingat detail ini. Wajahnya tanpa sadar memerah. Dia bersikap impulsif saat itu, mencoba menahan Jiang Fan dan juga sedikit marah. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?